bertanya, kenapa di daerah pasir banyak madrasahnya? Ustadz jelaskan dengan wayang golek ya. Kocap ing Demak nagari, wau Kanjeng Sultan Demak, ing dina soma sang katong, enjang miyos siniwaka. Pepek kang wadya bala, kungalit jejel supenung, wondene kang manggeng ngarseng. Dahulu kala, daerah Pasir Luhur merupakan wilayah kadipaten yang dipimpin oleh Raden Banyak Blanak bersama adiknya Patih Wirakencana atau Raden Banyak Blek. Sekitar abad ke-15 datanglah Syekh Madungwali ke wilayah itu. Atas titah dari pemimpin kerajaan Demak, Raden Patah, dengan tujuan untuk menyebarkan ajaran agama Islam secara damai. Beliau pun mendapat sambutan yang baik dan didukung sepenuhnya oleh pemimpin Kadipaten Pasir Luhur. Karena keikut sertanya dalam menyebarkan agama Islam, maka Raden Banyak Blanak dan adiknya Patih Wirakencana diberi gelar Senopati Mangkubumi I dan Senopati Mangkubumi II oleh Kesultanan Demak. Namun perselisihan pun terjadi. Pada tahun 1522, putra Raden Banyak Blanak, Raden Banyak Toleh, menggantikan posisi ayahnya sebagai adipati atau raja. Alih-alih meneruskan perjuangan ayahnya dalam menyebarkan ajaran Islam, Raden Banyak Toleh justru menghapusnya dan mengembalikan lagi Kadipaten Pasir Luhur ke masa jahiliyah, seperti diperbolehkannya mabuk-mabukan, sabung ayam, dan pesta babi. Sang ayah raja sangat kecewa dan mulai sakit. Berita sakitnya Raden Banyak Blanak terdengar hingga Kesultanan Demak. Mereka pun mengirimkan 4 orang utusan ke Kadipaten Pasir Luhur untuk mendoakannya. Namun setibanya di sana, ternyata Raden Banyak Blanak telah dikubur hidup-hidup oleh anaknya sendiri. Mereka segera membongkar makamnya itu. Mengetahuinya, Raden Banyak Toleh marah dan justru mereka terhina. Dia lalu membunuh 2 orang utusan Kesultanan Demak dan memotong kuping 2 orang lainnya. Kesultanan Demak pun marah besar mengetahui nasib dari 4 utusan itu. Mereka segera mengirim pasukan untuk mengepung Kadipaten Pasir Luhur. Meski sudah diperingati oleh Patih Wirakencana agar segera meminta maaf dan kembali memeluk agama Islam, Raden Banyak Toleh justru memilih untuk berperang melawan Kesultanan Demak. Patih Wirakencana pasrah dan tidak dicampur. Nahasnya, meskipun Raden Banyak Toleh berhasil melarikan diri, pasukan Kadipaten Pasir Luhur dengan mudah dikalahkan oleh pasukan Kesultanan Demak. Setelah peperangan itu selesai, Patih Wirakencana memimpin Kadipaten Pasir Luhur mengembalikan lagi ajaran-ajaran Islam yang telah dirusak dengan mendirikan pesantren dan masjid di Padepokan Ambawang Gula Kemanggu. Sejak saat itulah Pasir Luhur menjadi pusat peradaban Islam di Kabupaten Banyumas dan terus berkembang hingga saat ini. Setidaknya ada lebih dari 35 madrasah diniyah yang tersebar di wilayah eks Kadipaten Pasir Luhur dan Kecamatan Karanglewas. Tapi bagaimana caranya ajaran agama Islam bisa terus berkembang di tengah budaya-budaya modernisasi ya Pak? Pertanyaan yang bagus. Jadi al-muhafadzatu ala qadimis shalim wal ahdu bil jadidil aslah, yang artinya dengan tetap mempertahankan tradisi yang masih baik dan terus mencari terobosan baru yang lebih baik. Misalnya memanfaatkan teknologi untuk terus bersiar atau berkolaborasi dengan kesenian seperti syair, musik, film,
pementasan teater, wayang, dan masih banyak lagi. Yang terpenting adalah kalian harus tetap belajar dan mengasah bakat kalian. Kalian siap jadi bagian peradaban Islam di Banyumas? Ya!